Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita di episode pada hari ini ngopeni iman. Dan tema kita pada hari ini, tahan uji di tantangan zaman. Sebelum kita memasuki perenungan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan kembali firman kebenaran-Mu. Tuntunlah kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan biarlah tidak hanya mendengar, melainkan apa yang disampaikan, firman kebenaran-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Dan biarlah itu dapat bertumbuh, dan biarlah setiap orang yang ada di sekitar kita dapat merasakan pertumbuhan iman kita, dan dapat terlihat dari setiap pola kehidupan dan setiap tingkah laku kita dalam sehari-harinya, Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-13. 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Karena itu sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita pada hari. Nah, jika berbicara tentang tahan uji Bapak Ibu, pasti yang terlintas mengenai segala sesuatu atau mungkin suatu hal di mana hal itu sudah diuji, sudah dilalui berbagai macam tes, mungkin uji coba agar hal yang sesuatu itu lolos tahan uji. Mungkin sebagai contoh kita bisa mengambil 2 contoh. Yang pertama, tempat makan Bapak Ibu. Di tempat makan di Indonesia ini, sebelum diresmikan atau mungkin sebelum dibuka atau dilayakkan sebagai tempat makan, tempat tersebut harus dijalani berbagai macam tes kebersihan, bahan pangannya apakah itu bagus kualitasnya atau tidak, lalu kesehatan makanan yang sudah dibuat Bapak Ibu. Dari situ baru dapat ditemukan apakah tempat makan tersebut itu lulus uji sebagai tahan uji atau layak disebut tempat makan. Lalu contoh yang kedua, sebagai
pengendara sepeda motor sudah seharusnya kita menggunakan kelengkapan. Salah satunya itu helm. Nah, sebelum helm ini dipasarluaskan, pastinya helm itu sudah diuji dulu. Apakah helm ini mampu untuk menjamin keselamatan dan keamanan pengendara? Mungkin dibanting, diuji kekerasannya, kekokohannya jika terkena benda-benda yang padat dan keras, begitu kan? Nah, begitupun dengan iman kita, Bapak Ibu. Iman dan diri kita sudah seharusnya kita uji dan kita perhatikan apakah diri kita ini dapat bertahan dalam tengah tantangan zaman dan berbagai macam pergumulan. Lalu pun tidak luput dengan iman kita jika kita berbicara tentang diri kita, Bapak Ibu. Apakah iman kita sudah tahan uji, tidak tergoyahkan di tengah perubahan zaman yang terus-menerus menekan iman kita? Lalu pada bacaan kita, pada awal bacaan kita dapat memperhatikan berbunyi demikian, Bapak Ibu. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Nah, kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Allah, pengikut Kristus, kita telah menerima kasih karunia itu. Dari kasih karunia itu, kita berarti sudah diselamatkan atau mendapatkan jaminan keselamatan, begitu Bapak Ibu. Lalu, sebagai contoh, jika Bapak Ibu atau Saudara menerima sebuah pemberian dari seseorang, atau mungkin dapat dari sahabat karib, gitu, orang terdekat, dan hal yang diberikan pun itu sangat kita butuhkan, sudah sepantasnya atau sudah semestinya kita akan memanfaatkan hal yang kita dapat itu dengan sebaik-baiknya. Nah, begitupun dengan kasih karunia yang kita terima dari Allah, sudah sepantasnya kita tidak menyia-nyiakannya, melainkan kita pergunakan itu dengan sebaik mungkin. Contohnya, pada bacaan kita yang berikutnya, pada ayat yang keempat, kita diajak untuk mengakui dan memahami bahwa posisi kita adalah sebagai pelayan Allah. Karena sebagaimana kita, umat Kristen, terpanggil untuk meneruskan karya Yesus Kristus, panggilan Yesus Kristus, untuk mewartakan keselamatan dan kabar kebenaran firman-Nya. Lalu ketika kita menjadi pewarta itu, sudah semestinya kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan godaan. Bukan berarti kita meneruskan panggilan tersebut semuanya aman, kan sudah diselamatkan, aman, tidak akan terjadi apa-apa. Justru kita menerima kasih karunia itu menjadi jaminan ketika kita mewartakan kebenaran ini, mewartakan firman Allah, kita akan selamat dalam setiap situasi dan kondisi di zaman sekarang ini. Seperti contoh, pada bacaan kita, Paulus mengatakan, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan. Bisa dipahami bukan bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran firman Allah, bisa jadi kita dianggap, masa sih? Masa benar? Jangan-jangan itu cuma omongan saja. Jangan-jangan itu penipu. Nah, oleh dari itu, kasih karunia Allah itu berfungsi pada ketika kita mewartakan kebenaran firman tersebut, Bapak Ibu. Lalu, pada bacaan kita hari ini, kita juga diajak untuk mengerti seperti apa sih tahan uji itu. Tahan uji dapat kita perhatikan, dapat kita temukan pada ayat yang ke-8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar. Yang dimaksudkan di sini adalah kita bisa saja dipuji, tapi juga bisa saja kita dihina. Bisa saja kita dianggap sebagai orang yang benar,
tapi juga bisa saja kita dianggap sebagai penipu. Hal itu memang tidak dalam kendali kita, apa yang menjadi penilaian orang, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Namun, jika hal yang kita perjuangkan adalah kebenaran, maka sepatutnya kita tetap memperjuangkan itu. Karena di situ kita memenuhi panggilan Allah, memenuhi panggilan yang kita meneruskan apa yang menjadi panggilan Yesus Kristus. Dan kita sebagai umatnya, sebagai hamba dalam posisi yang rendah, maka hal itu yang akan kita terima. Cacian, makian, hinaan, pukulan, atau bahkan kita akan dikucilkan sekalipun. Namun oleh karena kita telah menerima kasih karunia Allah, maka apa yang perlu kita khawatirkan? Karena Paulus pun dipukul, disiksa, bahkan kelaparan, dipenjara. Tapi Paulus tetap bertekun dengan pelayanannya dan tetap mewartakan kebenaran Yesus. Karena apa? Karena Paulus telah menerima kasih karunia yang diberikan Allah, dan Paulus yakin bahwa Allah selalu menyertai perjalanannya dimanapun ia mewartakan kebenaran itu. Lalu, dari situ kita dapat memahami bahwa apakah kita sudah tahan uji atau belum. Memang rasanya berat. Namun ketika kita sudah lolos tahap tahan uji itu, saya yakin kita dapat bertahan meskipun zaman terus berubah atau bahkan zaman menekan kita. Oleh karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan menebus dosa kita, dan sebagaimana Allah telah mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh karena itu, janganlah kita menyia-nyiakan kasih karunia itu, dan sebagaimana kita dapat meneruskan panggilan Yesus untuk mewartakan kebenaran firman Allah kepada dunia dan untuk seluruh penjuru dunia, siapapun umatnya. Oleh karena itu, dapatlah kita tetap percaya supaya kita dapat tahan uji di tengah zaman yang terus berubah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk pada hari ini kami dapat mendapatkan pembawaan firman-Mu mengenai tahan uji di tengah zaman yang berubah ini, Tuhan. Kami mohon tuntunan apabila mana kita terus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, ujian, dan bahkan kita didera hingga kita tersungkur, Tuhan. Namun kami percaya penyertaan-Mu sempurna, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau selalu di sisi kami, dan sebagaimana kasih karunia-Mu telah kami terima. Dan dari situ kami percaya bahwa penyelamatan-Mu tidak pernah terlambat, dan penyertaan-Mu itu sempurna, Tuhan. Ajarilah kami untuk terus berproses sebagaimana Engkau mengajarkan kami agar menjadi umat yang tahan uji di setiap zaman yang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, kami serahkan waktu hidup kami ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian episode ngopi kita pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.